Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para kanca-kanca sahabat Burdah ingkang kawula mulyakaken lan kawula sayangi. Syukur alhamdulillah malam ini kita dapat memulai ngaji burdahnya setelah mulai bulan Rajab atau apa? Bulan Maulud ya. Bulan Maulud kita sudah mulai membaca qasidah burdahnya dan sekarang sudah mulai lanyah. Meskipun kadang-kadang masih gradul itu ya. Nanti insya Allah nggak apa-apa, tapi kalau nanti tahu artinya nanti mudah untuk dihafalkan. Jadi orang menghafalkan itu bisa lebih mudah kalau kita paham maknanya. Sama juga orang menghafal Al-Quran itu jauh lebih cepat kalau kita bisa memahami maknanya. Karena kalau kita nggak memahami maknanya, hanya lafalnya itu akan jauh lebih sulit. Karena masih lola lali gitu ya. Karena memang itulah cara kita menghafal sesuatu itu ya memang sekaligus kita bisa memahami makna-makna yang ada di dalamnya lebih cepat. Apakah nanti itu sebetulnya bisa dua sisi ya? Apakah setelah kita menghafal baru kita paham, atau kita paham dulu baru kita menghafal? Itu ada dua metode seperti itu di dalam kita menghafalkan sesuatu. Ya terserah masing-masing gitu ya, Tapi pengalaman saya itu lebih mudah menghafal itu kalau kita sudah tahu artinya dulu. Makanya bahasanya moco Al-Quran angen-angen sak maknane. Paham ya kamu? Paham ya? Paham bahasa Sundanya, bahasa Maduranya apa Mir? Gendeng ya? Kalau gendeng itu apa? Gak paham? Gendeng gak tahu apa-apa. Oh, gak tahu apa-apa itu namanya gendeng gitu ya. Jadi kalau di orang Madura itu kalau nggak tahu apa-apa namanya gendeng gitu. Karena itu di Probolinggo sana banyak orang gendeng. Dan sekarang pada datang ke kampus untuk menjadi mahasiswa. Jadi mahasiswa kita mahasiswa gendeng-gendeng gitu loh. Ya Mit ya? Ya ini karena itu pengalaman saya dulu itu ya pertama saya menghafal Al-Quran itu nggak tahu artinya, karena saya masih sanawiyah gitu ya, masih sama sanawiyah menjelang aliyah dan sampai aliyah. Itu lama 4 tahun saya baru hafal cuma 21 juz itu loh. Tapi kalau kita satu saat saya memahami artinya dulu karena saya gunakan untuk mengaji, maka kemudian lebih cepat untuk hafalannya. Ya silakan, jadi dua metode itu bisa digunakan dua-duanya. Kalau ingin cepat, paham dulu, maka baca saja. Baca bin nadhar itu ya, itulah dalam Al-Quran, baca bin nadhar, baru kemudian pahami sedikit artinya. Setelah itu baru kemudian kita bisa cepat menghafalnya. Menghafal nanti tiba-tiba ini yang orang Sunda itu yang suka nyanyi kidung Sunda itu ya, itu biasanya kan cepat bagus suaranya. Karena itu kan banyak penyanyi itu kan Sunda itu, penyanyi yang cantik-cantik maupun yang tidak apa namanya di Sunda namanya apa Din? Gelis. Gelis ya. Gelis itu apa? Cantik gelis ya. Jadi Didin gelis itu ya. Kalau di sini gelis itu cepat Din. Gelis di sini gelis itu cepat, di sana gelis. Tapi ada gelis itu ya. Itu cantik gitu ya. Mbak Cito nggolai ben gelis itu ya. Nah, itu ya, ada Sunda, ada Madura itu ya. Jadi enak nanti gojlokannya. Nanti kalau kita sudah hafal itu untuk merubah lagu itu enak ini. Tapi kalau belum hafal mesti beda-beda. Karena si moco tok si angel ngono arep ngapane. Ya
Makanya yang paling bagus kemarin kan saya suruh untuk baca saja itu ya. Nggak terlalu banyak lagun-lagun itu loh. Lagun-lagun tahu Mit? Lagun-lagun Mit? Lagun-lagun apa tahu? Lagun-lagun tahu? Enggak. Oh enggak. Lagun-lagun itu anu itu loh. Apa namanya? Ada kayak bambu itu ya. Kecil, rasanya manis itu. Tebu, Pak. Oh tebu ya. Di sana apa Mit itu? Tebu. Oh tebu, di sini lagun-lagun itu Mit. Nanti kalau nanti bambu itu kan di sini namanya lagun-lagun Mit. Jadi ada kalau bambu ada angin kan bersuara itu. Nah itu lagun-lagun. Gerit itu namanya lagun-lagun. Ngetak abu semit minta bambu Mit. Jadi apa namanya itu salah satu kalau kita ingin membuat nasyid itu ya itu hafal dulu. Kalau ingin hafal itu pertama baca dulu lancar itu ya, baru memahami maknanya, baru nanti nasyidnya itu seperti itu cara kita belajar nasyid atau qasidah. Nah, di sini itu kita ingin runtutannya qasidah burdah ini sesungguhnya ini jalurnya nanti ke atas itu ya. Itu adalah memang ada namanya thariqah Sadiliyah. Ini jalan thariqah Sadiliyah. Jadi nanti kitab burdah itu ya paling cara Jawanya kan cuma 100 abiyat itu ya, 100 bait itu ya. 106 ya. 100 berapa? 6. 106 abiyat bait itu ya. Bait itu ya 106 nadhoman itu ya. Itu kan sebetulnya sederhana. Nah, itu jangan dianggap bahwa ini adalah memahami Sadiliyah dengan baik kalau kita nggak baca burdah dulu. Jadi nanti sampai kemudian nanti hikam itu ya, ke hikam itu sudah berat, itu kelas berat hikam itu. Baru kemudian nanti nyampe ke thariqah Sadiliyah. Nah sekarang terus terang banyak orang masuk ke thariqah tapi tidak ilmunya dulu gitu loh. Masuk thariqah tapi tidak ilmunya dulu. Nah, saya dulu kelas aliyah waktu saya ijazah burdah ini dari kiai saya di daerah Pekalongan sana namanya Kiai Mudzakir. Kemudian Pak Kiai Mudzakir itu dulu dapat ijazahnya itu dari Termas karena beliau alumni Termas. Kiai saya itu ceritanya itu waktu di Termas beliau adalah Ustadz atau gurunya Mbah Hamid Pasuruan. Dan guru saya yaitu Profesor Mukti Ali. Nah, Profesor Mukti Ali dengan Mbah Hamid Pasuruan itu satu kelas. Di sini Profesor Mukti Ali itu namanya Budiono. Ketika di Termas, beliau diberi nama kecilnya Mbah Hamid Pasuruan, namanya Abdul Mukti, maka diberikanlah nama Abdul Mukti itu kepada Budiono dan itu digunakan oleh Profesor Mukti Ali sampai beliau menjadi Menteri Agama tahun 71. Itulah terkait dengan kata orang sekarang nasab kitab atau apa istilahnya? Sanad kitab saya seperti itu. Makanya memang kata orang itu kan kalau kita ilmunya tidak bernasab, tidak bersanad, maka seperti la syai'a istilahnya orang Jawa, la syai'a. Ilmu kalau nggak ada nasabnya, nggak ada sanadnya, maka ya nggak ada apa-apanya. Ilmu itu ompong. Ya, ilmu itu ompong. Kalau mulut gak ada giginya itu.
Lah nek wis gak enek untune kaya Mbah Citong ngono. Gawane mangan kacang itu ya. Pomene mangan apa kuwi Shanghai. Shanghai itu padha karo bal-balan nang jero cangkem ngono lho. Dadi lasai-lasai gak enek apa-apane. Jadi karena itu ilmu itu memang bersyarat. Kenapa? Apalagi ilmu-ilmu yang terkait dengan hal-hal yang bersifat ruhani. Lah ini adalah ilmu-ilmu ruhani seperti ini. Itu sekarang memang jarang dikaji oleh anak-anak muda secara serius, karena anak muda sekarang ngajinya itu ya ngaji secara TikTok gitu ya TikTok. Dan sekarang apalagi sudah ada namanya AI, artificial intelligence itu ya. Jadi sudah pakai seperti itu. Jadi nggak usah kemana-mana, ngapain ada sanad-sanad ilmunya, ya cukup AI sudah cukup, karena AI itu semua ditanyakan bisa. Bahkan orang tidak bisa bahasa Cina, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Cina. Seperti kemarin rame Pak Jokowi pidato pakai bahasa Cina itu gambarnya Pak Jokowi itu kan pidatonya itu, videonya itu dikasih AI itu langsung bisa bahasa Cina. Tapi kemudian disusul Pak Jokowi pakai bahasa Arab gitu ya. Dan bibirnya Pak Jokowi itu nyuwun sewu, itu yang seperti apa yang diomongkan, apa yang dipakai bahasa Cina maupun apa yang diomongkan pakai bahasa Arab. Jadi nanti omongan saya ini kalau bisa pakai AI itu ya. Nanti silakan terjemahkan pakai bahasa Cina, bahasa Londo, pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani, sehingga orang-orang tahu semuanya. Pakai bahasa Jerman, pakai bahasa Rusia, nanti orang bisa tahu semuanya. Sekarang sudah zaman seperti ini. Bahkan jangankan kok bahasa, orang itu sekarang bisa membuat AI. Jadi nggak ada orangnya, tapi seperti orang, ngomong juga seperti manusia. Kan sudah sangat cepat sekali sekarang perkembangannya. Nah, anak-anak sekarang maka sanad ilmunya itu adalah sanad ilmu artifisial. Jadi ilmunya ilmu apa? Ilmu artifisial yang tidak ada manusianya. Nah, ini tidak menyinggung soal kampanye kemarin. Ada yang menarik kemarin kan, ada yang kampanye pakai anak kecil, itu nggak ada anak kecil, nggak ada anaknya, itu semua suaranya bukan suara orang, gambarnya juga kan mirip manusia, meskipun masih agak jelek seperti Hamid ya. Ini Hamid baru setengah tahun masih jelek, nanti Mit nggak usah khawatir Mit, lulus Mit, sampean paling ganteng dewe. Nek liyane wis lulus kabeh sampe kudu lulus lho. Sampeyan ganteng dhewe ya, tenang ya. Nanti pulang ke Perpuli di sana. Nah, seperti dulu Khosi ini tuh kan waktu datang pertama, Din ya, kayak apa di rupanya Din? Nemen lah. Ini Khosi ini kata kok iki. Mboten. Ya Khosi kon buka TikTok kae ben roh gitu loh. Khosi pertama kali datang, Masya Allah, cuwili awake wireng gitu ya. Saya ki coba wis lemu, wis gede, wis 3 pisan. Nah, karena itu saudara semuanya, maka sebuah ilmu itu memang sekarang orang sudah nggak memperhatikan sana, tapi kita nggak boleh begitu. Sanad-sanad ilmu itu jadi sangat penting. Kenapa? Karena ada pertanggungjawaban secara keilmuan. Dan itu berlaku di mana-mana. Ya, tidak hanya tradisi Islam, tapi ini adalah tradisi Timur Tengah. Sejak zaman dulu, sejak zaman sebelum Islam. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada itu. Sanad ilmunya itu sampai Nabi Nuh gitu loh. Jadi ilmunya itu sampai anaknya Nabi Nuh yang namanya mbah-mbahnya Nabi Ibrahim itu siapa namanya? Syam itu sekarang namanya apa? Negeri Syam itu ya. Ya Syria itu. Ya itu juga bisa digunakan bahasa yang ditulis dengan banyak bahasa-bahasa yang ditulis menggunakan bahasa Syam. Termasuk konon itu
awal-awal ini bahasa Syam atau bahasa Syria, Assyria, bahasa Syria. Mohon kalau salah perlu dikoreksi. Ya bahasanya mirip bahasa Arab dari kanan. Demikian juga bahasa Ibrani ada juga kemiripan-kemiripan dalam bahasa Arab. Itu juga dari kanan. Jadi bahasa Ibrani, bahasa Syria, bahasa Arab itu satu rumpun bahasa yang ditulis menggunakan ditulis dari kanan, dari kanan. Jadi ashabul yamin, ashabul yamin. Yang satunya ashabul shimal, kok kiwo gitu ya. Jadi Jawa itu kiwo, itu karena terpengaruh Latin. Jadi, tapi itu bahasa Arab ya, bukan bahasa Quran. Nah nanti gua ono trumpah utawa sandal, sitoke ditulusi yamin, sitoke ditulusi shimal, disangkane itu Quran, bukan, itu bahasa Arab itu ya. Bahasa Arab sih ya, bukan bahasa Indonesia ya, itu bahasa Arab. Padha karo kanan karo kiri. Lah kok baper ngono iki Quran diitek-itek, bukan, itu bahasa Arab. Padha karo APP nulis kiwa tengen itu loh. Nah, padha ngono kuwi. Jadi karena itu kita harus, makanya pentingnya memahami unsur bahasa Arab kan begitu itu. Quran begitu itu. Nanti Buddha juga sama. Nah, ini nanti insya Allah ini Al-Buddha ini, Buddha itu nama wilayah sebetulnya, bukan nama orang. Nah, bukan nama orang. Tapi namanya sendiri adalah Al-Bushairi atau Al-Bushiri. Itu bisa dua ucapan, bisa dua-duanya gitu ya. Tergantung lisan kita. Sama juga nama yang hampir nama satu orang tapi bisa diucapkan dengan berbagai macam bahasa. Misalkan kita biasa membaca apa? Ibrahim. Tapi ada juga yang membaca Ibrahim. Itu bahasa Arab semua, orang Arab juga. Ibrahim. Ya, Ibrahim. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani ada yang Ibrahim. Dalam bahasa Ibrani namanya ada yang membaca Abraham, ada yang membaca Abrahum. Sama-sama Ibraninya. Orang Yunani karena nggak bisa baca H, itu maka namanya Abram. Karena nggak ada hanya. Abraham itu namanya Brahma. Neneng Probolinggo Amit itu Mbah Bram. Yang media. Nggak ada nama Ibrahim, nggak ada media. Jenenge Bram gitu ya. Wong Imron ini apa namanya? Itu Imron itu loh. Saya kan punya tetangga Madura waktu di Bandar Kediri itu. Itu namanya Imron. Bukan Mbah Imron tapi Mbah Embran. Iya. Mbah Embran. Ini namanya Mbah Embran. Jadi itulah ucapan yang berbeda tapi sesungguhnya dimaksudkan dalam orang yang sama. Rohman, Abdul Rohman. Paling cilikane Draman. Darman apa itu ya? Ya Rohman, Rahman apa sapa jenenge? Cakman. Cakman itu ya. Berarti yang dimaksud Cakman, yang dimaksud Rahman, yang dimaksud Brahman itu ya, yo wong siji kuwi. Abdurrahman. Ya Abdurrahman kuwi gitu ya. Ya sama. Jadi Bushairi atau Bushiri itu bisa dua-duanya. Beliau adalah ulama dari Mesir yang tentu saja kita tahu bahwa pada waktu itu memang Mesir menjadi sebuah kekuatan sufi-sufi dunia Islam di samping Baghdad, di samping Tunisia atau Maroko gitu ya. Itu banyak sufistik yang sangat luar biasa. Nah, karena itu saudara semuanya, ini sesungguhnya karya-karya sufi. Al-Buddha ini karya-karya sufi. Jadi orang kalau itu berpikir dengan menggunakan akalnya, maka yang muncul tulisan murni gitu ya, tulisan murni. Tapi kalau orang melihat sesuatu, memandang sesuatu dengan hati,
Maka yang muncul itu apa? Yang muncul itu estetikanya. Atau yang muncul itu adalah keindahannya. Jadi makanya namanya seni itu mesti muncul dari pandangan seseorang, bukan dengan akalnya, bukan dengan IQ-nya, apa jenenge kuwi? Ininya. Justru dengan akal lah, rasionya ya, bukan dengan rasionya. Bukan dengan rasionya. Bukan dengan fikirnya. Meskipun fikir itu nanti dalam bahasa Arab mananya bisa dengan hati juga, tapi dengan akal, afala yaqilun gitu ya. Tapi kalau sudah hati itu macam-macam mananya, afala yatadakkarun, afala yubsirun, apa nih? Apalah gitu ya. Zaman saya dulu ada lagunya apa-apanya dong gitu ya. Mbak Cito di sekolah, apa Mbak Cito yang ngalamin di zaman kono gitu. Apa-apanya dong gitu ya. Zaman dulu dia enggak ya. Nah, karena itu maka seni ya, pikiran itu akan menciptakan ilmu pengetahuan. Seni itu akan menciptakan keindahan. Lah, keindahan itu wujudnya bermacam-macam. Ada yang berupa keindahan dalam pengertian pandangan, maka muncul seni lukis, pandangannya yang bagus, yang apa? Lukisan itu ya, lukisan kadang-kadang kan kalau sudah lukisan sangat bagus itu ya, maestro lukisan. Zaman saya masih muda itu namanya Basuki Abdullah di Jogja itu yang sekarang ada perpustakaannya. Itu pelukis salah itu ya. Pelukis si Jitok itu loh, itu regane jutaan. Kaya di zaman saiki, jutaan. Lukisan sak gitu itu aja sudah jutaan. Kalau sudah maestro. Tapi nek pelukis Mbak Cito gratisan. Malah dia nawan-nawan gak payu gitu. Model. Nah kan gratisan kayak dia dulu kisah Mbak Cito. Nah, maka ada juga yang seni itu diukur dari suara. Maka ada namanya muncul seni dari suara. Kenapa? Karena keindahan itu pada suara. Makanya kori-kori, penyanyi itu kan jadi orang pada senang ketika dia bersuara. Bersuara pada senang. Jajal misalkan penyanyi Aam bubar kabeh negara. Ojo maneh kok wong wedhuse mlayu. Wedhuse lho mlayu ngono lho nek Aam sing nyanyi. Tapi nek sing nyanyi Mbah Cito suarane dengan meling-meling ngono kae. Wes ning ndi ngamen ngono oleh duwe malah itu ya. Jadi karena itu suara itu karena apa? Orang indah dengan suaranya. Suara bebek dengan suara perkutut. Itu suaranya api endi? Nek monggoku suaranya api bebek. Nek kropo kuping ku dudu kuping seni. Tapi nek kuping seni manuk perkutut pun itu beda-beda. Makanya manuk perkutut regane macam-macam. Ana ning kon bani regane paling 3.000 ya enek. Ning bani lho perkutut 3.000. Ana sing regane 3 juta. Ono sing regane sak miliar gak oleh. Padahal manuke padha. Nek monggoku kuwi, halah dibelah gane rasane belas. Kok gelem-geleme sak miliar itu. Itu mobil Alfa Cito itu ya. Tapi karena telinga manusia itu punya daya seni, maka kemudian burung perkutut yang suaranya begitu itu jadi mahal harganya. Maka kori-kori harganya mahal. Bingi kampus undang sing jenenge apa? Tip X. Lah Tip X zaman aku kan buka busek to kuwi. Tip X itu busek nek ngetik salah lho di Tip X itu lho. Stipo bedone. Ya Tip X itu zaman zaman apa? Tip X itu zaman apa kuwi nulis diperbanyak dengan menggunakan puteran kali zaman dhisik kuwi. Nah,
Itu coba, itu berapa tipek itu bayarnya? 135 juta. Coba sing nyanyi Hamid ngono kuwi. Alah. Mesti watu munggah kabeh itu. Iku mesti ya apa jenenge piring munggah kabeh ngono iku. Ya munggah meja maksudnya itu. Nah, karena itu ini sebuah seni. Maka ada yang namanya seni tangan, seni ukir, seni tulis. Kayak tradisi budaya Jawa, misalkan batik. Batik itu juga dari hati. Kalau di desa dulu Pekalongan itu orang batik itu kan jadi kehidupan sehari-hari. Jadi saya merasakan betul orang batik. Kue dhisik sumpek batik aneh lah. Tapi nek atine longgar, ceria itu ya. Kalau bahasa sekarang gemoy gitu ya. Mas lu. Kuwi. Bawaslu. Itu batikannya api. Iku mangke cara bahasa cah nom-nom saiki lho. Nah, maka seseorang itu dengan menggunakan tangan itu, maka dia akan bernilai sangat tinggi. Itulah yang disebut sebagai seni. Nah, seni tangan dalam Islam ada namanya disebut sebagai kaligrafi. Kaligrafi itu seninya orang-orang Timur Tengah, kaligrafi itu. Baik orang Islam maupun orang Yahudi. Bahasa Ibrani itu juga bisa di kaligrafi karena itu kalau ada orang Yahudi membuat kaligrafi bahasa Yahudi, yo ojo dilok-lokne gitu ya. Wong itu tradisi mereka. Atau orang Arab, orang Kristen Arab membuat kaligrafi dari Injil, yo ojo dilok-lokne iku penghinaan Al-Qur'an bukan gitu ya. Itu ada kaligrafi, itu tradisi mereka. Muncul dari sebuah seni dari masing-masing manusia. Nah, kok wis bisa ya? Iki piye iki pembukaan tok? Wis amma ba'du. Wis amma ba'du sih ae. Nah, maka Syekh Al-Busiri ini menulis perasaan-perasaan spiritualnya itu penuh dengan seni. Meskipun begitu, maka apa yang tertulis dalam kitab ini, dalam qasidah ini tentu tidak mewakili perasaan pengalaman keberagamaan Syekh Busiri itu. Karena itu kita membaca teksnya Syekh Busiri ini juga harus diniati dengan niat yang tulus, dengan jiwa yang bersih, dengan jiwa yang baik. Baru bisa ketemu. Kenapa seperti itu? Kan sama sebetulnya Syekh Busiri ini punya pengalaman dalam hal spiritual, dan kita ingin memahami apa yang dirasakan oleh Imam Busiri. Maka seperti HP kita punya HP, kalau tidak dengan vendor yang sama atau sinyalnya berbeda, misalkan biasanya Mbak Jito itu ditelepon kalau di luar kampus susah. Kenapa? Sinyalnya susah. Kenapa? Karena paketannya habis. Dia bisa ditelepon kalau di kampus. Kenapa? Karena wifi gratis. Nah, maka karena kita ini adalah wifi-nya wifi gratis, maka kita harus bisa menyambungkan dengan dunia spiritualnya Syekh Busiri. Tanpa itu nggak akan ketemu. Dan ini juga sama dalam tradisi keilmuan apapun, maka relasi atau hubungan guru dengan murid maka juga harus ada keseimbangan spiritual. Nah, keseimbangan spiritual. Sama juga kita sebagai muridnya Syekh Al-Busiri ini juga sama harus ada keseimbangan spiritual itu. Maka niati kita ngaji ini bukan untuk apa-apa, tapi kita ingin bagaimana kita bisa mendapatkan pengalaman spiritual Syekh Busiri itu al-faid, bahasa kita itu apa ya? Meluber atau apa? Melimpah
tumpah terus kemudian kita terbagi lah gitu ya. Jadi kayak orang yang punya paketan monogami kemudian dibawa ditatring kepada teman-teman lainnya. Kan ngono itu bahasa sekarang itu. Jadi ditatring. Jadi spiritualnya Syekh Busyairi ini ditatring pada kita sebagai murid-muridnya. Karena itu mari di samping nanti kita tawasul kepada Rasulullah, kita tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita tawasul kepada Abu Hasan Al-Ghazali, Syekh Abu Hasan Al-Ghazali, kita tawasul kepada guru saya, atau nanti utusan siapa, Syekh Mudakir, Syekh Kola itu. Siapa Pak? Termas? Syekh Abdul Rozak, kemudian kiai saya, Syekh Mudakir itu ya. Nanti nggak usah tawasul kepada saya. Merkanya apa? Aku sih urip kok ditawasul. Nek sampean tawasul ning nggonku padha ae ngarep-ngarep aku mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kelebihan mana Jawa ya. Kita mana Jawa ya. Mit paham enggak Mit mana Jawa Mit? Paham dikit-dikit bahasa Maduranya apa? Konik. Titik. Kalau dalam bahasa Indonesia Bismillahirrahmanirrahim dimanai dengan menyebut nama Allah. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bedone pengasih karo kasih sayang itu apa? Kasih dan sayang. Itu apa bedanya, Mbak? Mbak Cita loh yang melankolis loh. Kan mendayu-dayu toh. Kan susah membedakan. Tapi kalau mana Jawa bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalem donya akhirat. Nah, Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Artinya apa? Bahwa Ar-Rahman itu adalah Allah memberikan segala sesuatu, mengasihi kepada semua orang yang ada di dunia ini. Orang pandang bulu apakah itu Islam, apakah itu bukan Islam, apakah itu taat pada agama, apakah itu kufur pada agama, apakah orang itu soleh, apakah itu orang toleh gitu ya, toleh gitu ya. Soleh itu kan lurus ya, toleh kan ini mego itu ya, gledek. Itu nggak peduli, semua tanpa pandang bulu, apalagi bulu ayam itu ya. Semua dikasih, baik makhluk yang hidup maupun yang makhluk yang kita anggap mati, seluruh alam. Apakah itu manusia, apakah itu hewan, apakah itu hewan yang besar maupun hewan yang kecil, sampai hewan segak ketok ya. Apa enggak hewan gak ketok itu? Beripat kita. Amuba. Terus apa kuwi? Kanker kan gak ketok barangnya. Terus demit itu ya. Iki kan baju tok ketok ngono berarti kan ya nek kadang anu ya. Nah itu semua dikasih rezeki oleh Allah semuanya. Semua dikasih semuanya. Disayangi oleh Allah semuanya, semua diberi semuanya. Maka ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berikanlah nanti anak cucuku yang apa itu namanya dalam Al-Quran itu, yang taat itu ya, yang mukmin saja yang diberi rezeki, yang enggak begitu, yang lain juga kami beri, semua seperti itu. Dan makanya dunia sekarang ini kan semua kan diberi kepada anak cucunya Nabi Ibrahim, yang lain sedikit. Semua anak cucu Nabi Ibrahim, ya wong Yahudi, ya wong Kristen, ya wong Islam, kan anak putu Nabi Ibrahim kabeh. Itulah yang menguasai dunia ini. Anak-anak Nabi Ibrahim yang dari jalur Nabiullah Ishak diberi akal yang melebihi yang lain. Fadltukum al alamin.
ya Bani Israel, hei Bani Israel, ini faddaltukum alal alamin. Mereka diberi kelebihan oleh Allah di antara makhluk alam yang lain. Diberi apa? Diberi kecerdasan. Kita teruskan ya. Jadi najane kok berikutnya isak pokoknya selesai nih iso. Makanya kok bar maghrib bersih tek, Mbah ini Mbah. Nah iso mariban ini Mbah. Nggih Mbah ya. Jadi karena itu sesungguhnya seluruh makhluk di dunia ini semua posisinya sama. Posisinya sama. Nah, nanti yang tidak sama itu ar-rahimnya. Jadi perbedaan Rahman dan Rahim itu, ar-Rahim itu apa? Kasih sayang Allah nanti ketika kita berada setelah di dunia ini. Jadi setelah nanti kita di dunia ini, di akhirat, baru itu kita berbeda antara kita dengan di sana. Yang dunyane padha. Mas yo apa jenenge ndudak-ndunduk iku ya. Ana gak tahu sekolah. Goblok. Tapi sugih. Enak. Gak tahu sekolah padahal. Tapi yo sugih. Kayak to. Yo gak tahu ning langgar. Gak tahu sedekah, tapi sugih. Tapi ono sing sampai kuliah sampai S3 doktor itu ya. Gak duwe apa-apa nih. Ilmu sih tadi. Jadi pengiran itu harus bagi rezeki, bagi bagian wong itu ya sesuai dengan kadar seseorang dan gak pandang bulu apakah orang itu taat atau orang mukmin. Tapi nanti di akhirat kasih sayang Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Jadi surga itu diberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang orang-orang yang melakukan kebaikan, ya, bukan orang yang melakukan keburukan. Di dunia orang yang melakukan keburukan itu, kalau Allah memberikan
rezeki yang banyak ya dia sugih ya. Makanya yang namanya Qarun itu kan orang yang dulunya ahli ibadah, setiap hari minta kepada Allah untuk diberi kekayaan yang sekaya-kayanya. Allah memberikan apa? Memberikan kekayaan yang konon kuncinya saja dibawa orang 7 itu gak kuat. Bayang no, kuncinya tak lu bawa mobil itu gak kuat. Lawangnya sepiro. Ombone apa jenenge itu akeh peti niku lho sepiro. Itu Qarun kan begitu itu. Karena itu Qarun itu arenya dia dengan hartanya tenggelam di lautan, kependem. Karena itu sekarang nek wong nemu barang kuno itu nemu harta Qarun itu loh. Aslinya milik Qarun itu ya, tapi dijenengi harta Qarun. Sak elek-eleke wong sak donya, sak lawase zaman itu dieling-eling sing jenenge Qarun kuwi. Makanya sampean pengin dieling-eling dadi wong apik apa dadi wong elek ngono ae. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Nah, sesuk